Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arjun Bagaskara, Arif Nofrian Pratama, Georgi Pratama, dan Paulina Irnawati. Di pertemuan ini, kami ingin menampilkan video animasi yang akan membahas tentang anak yang putus sekolah dan menganggur. Dan pada video animasi ini, kami akan membahas beberapa aspek yang dapat menyebabkan seorang anak dapat mengalami putus sekolah dan menganggur. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk berbudaya yang berkaitan dengan kasus anak putus sekolah yang menganggur. Dari segi pandangan idealisme, karena ada beberapa masalah dalam hidupnya, seperti minatnya untuk bersekolah rendah, keinginannya untuk mencapai cita-citanya rendah atau tidak ada. Perhatian orang tua tidak ada sehingga membuat anak putus asa akan pendidikannya. Dari segi moralitas yang rendah, mungkin anak tersebut kurangnya pengawasan dari orang tua, sudah terbiasa bermain secara bebas di luar rumah, jalanan, sehingga membuat anak tersebut tidak mau sekolah. Untuk itu, anak yang moralitasnya rendah pasti berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting. Selanjutnya adalah anak yang putus sekolah dan menganggur itu bisa saja terpengaruh oleh faktor internal dan eksternal. Dilihat dari faktor internal, anak ini sudah menganggap bahwa sekolah itu adalah hal yang tidak menarik dan tidak penting. Karena kurangnya kesadaran anak tersebut akan pentingnya sebuah pendidikan, akan pentingnya sebuah ilmu sains dan teknologi untuk dirinya dan negaranya. Kemudian jika dilihat dari faktor eksternal, anak yang putus sekolah juga disebabkan oleh lingkungannya, misalnya ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, kurangnya perhatian dari orang tua, serta latar belakang pendidikan orang-orang di sekitar anak yang rendah. Hal inilah yang dapat mempengaruhi pola pikir serta pandangan anak tentang pendidikan. Sekarang banyak anak yang putus sekolah karena lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang mempengaruhi pikiran bahwa pendidik itu tidak penting, bahwa pendidik itu tidak menghasilkan uang tapi menghabiskan uang. Ketika anak yang sudah dipengaruhi oleh pola pikir tersebut, maka anak tersebut akan putus dari pendidikannya. Apalagi ketika yang mendorong anak tersebut untuk berpikir demikian adalah dari lingkungan keluarganya, maka tidak ada harapan karena dari lingkungan keluarganya saja menganggap pendidikan itu tidak penting. Apakah kurang kesadaran dari orang tua atau memang anaknya tidak mau menempuh dunia pendidikan? Di sini orang tua lah berperan penting. Peran orang tua harus bisa meyakinkan bahwa pendidikan itu penting, bahkan sangat penting, karena dengan sekolah pikiran anak akan terbuka luas, perkembangan otaknya akan lebih cepat, rasa ingin tahunya akan banyak. Dengan adanya berbagai keragaman yang berbeda-beda dan tingkat kesetaraannya, jika dilihat dari ketidaksetaraan di berbagai penyediaan fasilitas untuk sekolah, terutama di daerah pedalaman atau daerah yang jauh dari pusat perkotaan, misalnya fasilitas sekolah yang kurang memadai, seperti buku, baju, serta fasilitas jalan yang kurang mendukung sehingga banyak terjadi kasus anak yang putus sekolah, terutama di daerah yang belum berfasilitas dengan baik. Selanjutnya adalah faktor usia bisa menjadi salah satu penyebab karena rata-rata anak pada umur remaja merasa dirinya sudah dewasa dan membuat pertentangan dirinya dengan orang dewasa. Walaupun emosionalnya belum stabil, salah satu contohnya seorang anak remaja merasa pendidikan tidak terlalu penting dan ingin cepat bekerja karena sudah merasa dirinya dewasa dan mampu bertahan hidup tanpa pendidikan, sehingga memutuskan untuk berhenti sekolah. Namun di zaman sekarang, untuk mendapatkan pekerjaan cukup sulit, apalagi di masa pandemi seperti ini. Orang yang memiliki pendidikan saja masih sulit mendapatkan pekerjaan, apalagi orang yang tidak memiliki pendidikan. Itulah salah satu contoh yang dapat menyebabkan anak yang putus sekolah dan akhirnya menganggur. Kita harus bersyukur karena hidup di masa di mana etik sudah maju, ilmu pengetahuan alam sudah maju, bangunan-bangunan sudah tinggi, megah dan mewah, makanan yang kita makan lebih sehat dan menutrisi. Namun sebelum itu ada kehidupan di mana kehidupan tersebut serba kekurangan. Jauh dari kata teknologi, jauh dari kata makan yang sehat, jauh dari kata bangunan yang megah dan tinggi. Oleh karena itu kita harus bersyukur dengan adanya pengembangan dan perkembangan ilmu pengetahuan alam. Kita sekarang bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dari dahulu. Bayangkan jika sampai sekarang tidak ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan alam, mungkin
kita tidak bisa merasakan hidup di masa sekarang. Itu berkat perkembangan ilmu pengetahuan dari manusia yang awalnya manusia dahulu yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi hingga sampailah rasa ingin tahu tersebut menjadi ilmu pengetahuan alam. Oleh karena itu, kehidupan kita lebih baik sampai sekarang. Perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sekarang harus kita rasakan bersama-sama dan tidak ada lagi anak yang putus sekolah.